Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Saudara, terus berkarya tanpa pandang usia. Ya, hal inilah yang terus menjadi pelecu semangat Agus Sutanto, dosen jurusan Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Metro. Meski memakan waktu yang lama, akhirnya penelitiannya tentang bakteri dari ampas nanas untuk membantu pertumbuhan tanaman diganjar 2 hak paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ingin tahu lebih lengkap kisahnya? Simak perbincangannya berikut ini. Ya, selamat pagi saudara, kembali lagi dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung bersama saya Sidi Tanya. Dan hari ini Bincang Inspiratif menghadirkan satu narasumber di bidang pendidikan. Ada Bapak Dr. Agus Sutanto. Apa kabar Pak Agus hari ini? Alhamdulillah, baik Maria. Ya, selamat pagi. Ini mengenai dari dunia pendidikan lagi. Terus kemudian tadi kita juga sudah berbincang banyak mengenai penelitian yang Anda lakukan bersama juga dengan tim. Dan Pak Agus ini seorang dosen pasca sarjana Universitas Metro, Muhammadiyah Metro. Oke. Dan kemudian baru saja memperoleh 2 hak paten dari Kemenkumham Republik Indonesia. Terus kita akan membahas Pak mengenai penelitian yang Anda lakukan. Kemudian sejauh ini bisa diceritakan nggak sih penelitian apa yang sudah Anda lakukan saat ini? Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi kami dari tim Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro memang berawal sekitar 8 tahun yang lalu. Ini kita melihat ada pabrik pengolahan nanas terbesar di dunia, ya, nomor 3 di dunia, di Humas Jaya, Lampung Tengah, ya, namanya Great Giant Pineapple, GGP, ya. Itu memang unik sekali karena di sana memproduksi nanas yang cukup besar gitu. Salah satu produknya adalah pengalengan nanas dan milk juice, ya. Dari proses itu kemudian menghasilkan limbah nanas cair terutama yang cukup besar, sekitar 5.000 sampai 6.000 meter kubik itu setiap hari. Nah, limbah cair ini kemudian pengolahan yang terjadi pada saat itu 8 tahun yang lalu adalah ditampung di kolam-kolam begitu, sekitar 6 hektar kolam, sekitar 3 bulan baru kemudian dialirkan ke sungai. Nah, ini unik sekali, dan waktu itu kami penelitian di disertasi itu memang menggarap bagaimana limbah ini bisa kita kelola tidak lama, 3 bulan, tapi dipercepat karena kan prosesnya menjadi kurang efisien gitu. Nah, ternyata memang benar di dalam kolam ini dihuni oleh makhluk hidup yang luar biasa namanya bakteri. Nah, bakteri itu kita ambil, kita pilih, ada 15 kandidat namanya, calon lah itu ya, 15 kandidat ini. Kita temu 15 ini, kita pilih, kita cek dia ahli apa saja gitu. Nah, dari 15 ini ternyata kemudian dia punya kemampuan karena itu asam sekali, sekitar hampir 2 itu yang paling bawah. Ternyata ada bakteri yang memang bisa menetralkan asam ini. Karena kalau dibuang ke sungai harus netral, sekitar 7-8 pH-nya. Ini sudah sampai 2. Yang kedua lagi, ini limbah ini kan memang bau, itu salah satu adalah bahan organik di situ. Kita cari bakteri ahli mana nih yang organik, ketemu juga. Maka kemudian kami membuat pasukan, tim. Nah, tim ini kita sebutkan konsorsia dalam biologinya. Jadi tim ini terdiri dari 4 bakteri unggulan. Jadi 4 tim ini saya gabung, saya coba-coba mampu enggak menetralkan pH. Ternyata dengan penelitian berulang, akhirnya saya bisa menemukan tim yang bisa menetralkan pH, satu lagi tim yang bisa uraikan bahan organiknya itu. Dari situ proses berlanjut, nah kemudian, wah kalau begitu ini menarik, karena setelah kita cari-cari di tempat lain memang masih sedikit sekali. Karena memang hanya di GGP ini yang punya pabrik nanas dengan begitu luas, terintegrasi dengan industrinya, dan ini menjadi kelebihan di tempat lain, dan saya kira ini kekayaan Lampung ya. Karena dengan demikian di dunia ini satunya di Lampung yang punya model seperti itu. Satu-satunya di Lampung. Betul. Begitu. Maka kemudian bakteri ini kita publikasi, kita daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2011 waktu itu. Kami di Dikti memang ada hibah, ada bantuan untuk mendaftarkan ini. Kami difasilitasi itu. Hibah Huber Haki namanya, kita daftarkan. Nah, selama 7 tahun itu kemudian diadu dengan peneliti-peneliti yang lain ya. Kira-kira ada enggak di dunia lain, maksud saya di luar negeri, dalam negeri yang memang mirip seperti ini penelitiannya. Akhirnya setelah itu dipublish, tidak ada yang mengklaim lagi penelitian ini. Akhirnya memang
akhir tahun 2016 paten yang pertama itu diberi hak paten, kemudian yang kedua pada Februari 17 itu kemudian dikeluarkan. Dapatkan dari Kemenkumham RI begitu. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Baik Pak Agus, Iya. ini melihat kan sebenarnya kalau misalnya di Provinsi Lampung sendiri banyak sekali limbah, tapi kemudian kenapa yang menjadi media kita adalah limbah dari limbah nanas? Kenapa medianya jadi limbah nanas? Betul, ya. Jadi mengapa limbah nanas? Ini memang juga bermula dari disertasi yang kami tekuni. Itu memang ada keunikan saya katakan tadi. Ya. Jadi memang ternyata limbah nanas ini tidak seperti limbah-limbah yang lain, istimewa sekali. Di mana istimewanya? Tadi itu buangannya pH-nya rendah sekali. pH-nya sampai sekitar 2. Nah, berarti ini kalau ada kondisi limbah seperti ini tentu ada makhluk hidup di situ. Nah, maka istimewanya adalah limbah ini harus diselesaikan, karena kalau itu sampai asam itu masih keluar ke sungai, tentu lahan pertanian, lahan perikanan kita, perkebunan akan terganggu, karena hampir sebagian tanaman, binatang itu, hewan-hewan liar juga sukanya itu netral. Kalau dia akan kemasukan limbah yang asam tentu akan mengganggu kehidupannya. Karena melihat juga dari latar belakang perusahaan yang besar, begitu kan, bahkan satu-satunya di Indonesia, sudah pasti akan menciptakan limbah juga yang luar biasa banyak, begitu Pak. Betul. Terus kemudian seberapa penting penelitian ini dilakukan di limbah tersebut? Apakah memang limbah ini mungkin bisa berdampak buruk bagi lingkungan dari warga setempat atau seperti apa? Kalau limbah yang tadi keluar dari proses produksi kemudian langsung ke alam, itu tentu karena memang komponen-komponen utama yang terkandung di situ itu tidak dikehendaki alam, tentu akan menjadi masalah bagi alam. Tapi kalau kemudian kita selesaikan secara biologi ini, sebenarnya itu dinetralkan dengan kapur selesai juga, tapi kan berapa banyak kapur harus dimasukkan. Kalau pakai bakteri kan efisien, karena akan menjadi lebih murah tadi, kemudian lebih cepat tadi waktu mengolahnya, yang 3 bulan mungkin bisa jadi barangkali menjadi setengah bulan gitu ya. Kemudian biaya produksinya menjadi tekan lebih sederhana lagi. Dan pada akhirnya nanti pada tahap yang sekarang ini JJB sudah luar biasa, itu dirubah menjadi biogas gitu ya. Ya, sekarang tenaga listrik itu sudah disuplai 30% dari biogas limbahnya ini. Jadi pabrik nanas ini sudah bisa memotong kos untuk listriknya gitu. Nah, tapi ada masalah baru, dari gas ini ternyata bahan bakunya limbah cair tadi punya buangan juga gitu ya. Tapi nggak masalah bagi pabrik itu melihat limbah itu sumber daya, limbah itu uang gitu bahasa saya tadi gitu ya. Jadi, oh ini bisa jadi uang ini limbah buangan yang kedua ini gitu. Kami ditantang, udah bagus, apa yang bisa diperbuat ini? Ini kandungan limbah kedua bisa dibuat untuk media tanam chlorella. Nih adik-adik kami di S2 Pasca Biologi sudah ada 3 tesis yang khusus memelihara chlorella yang ada omega 3-nya itu di dalam media limbah yang kedua ini. Alhamdulillah kemarin sudah berhasil, ternyata limbah kedua dari sisa biogas itu bisa untuk memelihara chlorella, dan kemudian chlorella ini nanti akan bisa diberdayakan untuk pakan sapi, sehingga nanti daging sapinya daging sapi plus omega 3 gitu. Baik Pak Agus, kita akan lanjutkan lagi, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV.